ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين الآية صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati keluarga besar jamaah Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus Pak Ustaz Ardin selaku pengurus masjid beserta stafnya. Saya hormati Bapak RT 028 beserta stafnya. Saya hormati para jamaah, para bapak-bapak semua saja yang hadir pada malam ini, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, kendati demikian tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak dan jamaah sekalian. Puji syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali di masjid ini dalam rangka ta'limul ilmi. Ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari pada malam ini adalah tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah ayat 34. Sebelum kita ngaji, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini berkahnya ngaji, berkahnya majlis, berkahnya ilmu, berkahnya kitab, berkahnya doa para ulama dan guru-guru kita. Semoga kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, diberkahi rezeki kita, dilancarkan segala usaha kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ilmu kita menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Liridha illa wa li syafaati rasulillah syai'ul lillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Iya. Jamaah rahimakumullah, kajian lalu sudah kita jelaskan tafsir Ibnu Katsir tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu kepada Nabi Adam. Kemudian dites dan diadu dengan para malaikat, dan mereka tidak mampu menyebutkan asma-asma itu, hanya Nabi Adam yang mampu menyelesaikan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keunggulan, kehormatan kepada Adam, yaitu dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Perintahnya adalah, saya bacakan ayatnya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Jamaah rahimakumullah, dalam hal kita membaca Al-Baqarah ayat 34 ini, ketika kita waqaf, ketika kita berhentinya di mana? Di fasajadu apa di illa iblis? Di illa iblis. Umumnya di situ. Malam ini saya kasih pemahaman yang baru. Ya. Dalam hal kita membaca ayat tersebut, umumnya kita berhenti pada lafaz fasajadu illa iblis. Begini jamaah, iblis itu asalnya malaikat atau bukan? Jawab. Iblis itu asalnya malaikat atau bukan? Malaikat. Iblis asalnya malaikat atau bukan? Bukan. Malaikat atau bukan? Oh, yang semangat tahu. Coba, kalau menurut Pak RT, iblis itu asalnya malaikat atau bukan? Bukan. Iblis itu asalnya bukan malaikat. Pendapat ini terbagi menjadi dua jemaah. Ada yang mengatakan iblis itu asalnya malaikat. Kalau iblis itu asalnya malaikat, maka istisna pada lafaz fasajadu illa iblis itu istisnanya istisna muttasil. Ini ilmu nahwu. Ya. Istisnanya istisna apa? Istisna muttasil, istisna yang nyambung. Ya. Kalau kita meyakini bahwa iblis itu asalnya malaikat dan berarti istisnanya istisna muttasil, maka ketika waqaf wajib berhenti pada lafaz fasajadu illa iblis. Berhentinya di situ. Bapak ketika membaca ayat tersebut dan berhentinya pada lafaz fasajadu illa iblis, itu berarti mengakui pendapat ulama yang mengatakan kalau iblis itu asalnya malaikat. Pendapat kedua mengatakan iblis itu asalnya bukan malaikat. Kalau iblis itu asalnya bukan malaikat, berarti istisnanya adalah istisna munqati'. Ini nahwu. Pendalaman nahwu. Udah pernah ngaji nahwu belum? Yang malam ini setidaknya kita udah pernah dengar istisna apaan sih? Istisna itu pengecualian, Pak. Nih, istisna nih. Yang pakai lafaz illa. Itu namanya pengecualian. Istisna disebutnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, illa itu namanya istisna. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali. Nah, bahasa Indonesia ya kecuali. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Semua umat saya masuk ke dalam surga, ya kan? Kecuali, kan ada kecuali itu. Kullu umat yadkhulunal jannah illa man aba. Itu namanya istisna. Ya. Semua orang dikasih makan kecuali. Nah, itu namanya istisna. Ya. Kecuali yang puasa. Gak dikasih makan gitu. Ya. Semua orang mendapatkan ilmu kecuali yang ngantuk. Misalnya gitu. Nah, semua orang dapat sembako sama Pak RT. Ada pengecualiannya nggak, Pak? Kecuali siapa tuh? Kecualinya kalau dibagi RT. Nah, kalau kita meyakini bahwa iblis itu asalnya bukan malaikat, berarti istisnanya istisna munqati', yang terputus. Kalau kita meyakini bahwa kita mengikuti pendapat yang kedua, iblis asalnya bukan malaikat, berarti ketika membaca ayat tersebut wajib berhenti pada lafaz fasajadu. Itu bedanya. Jadi baca begini,
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Berhentinya di situ. Sambil meyakini bahwa iblis itu asalnya bukan malaikat. Itu baru ngaji bener. Ya. Ngajinya baru bener. Baru diulang lagi. Fasajadu illa iblis. Oh, kalau guru ngaji Al-Quran itu keren. Muridnya langsung pada pinter-pinter aja. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat agar sujud kepada Adam. Ya. Semua malaikat sujud kepada Nabi Adam kecuali satu, yaitu iblis. Nah, sujud yang dimaksud di dalam ayat ini itu sujud seperti apa, jemaah? Nah, ini yang kita kaji tafsir nih. Sujud yang kita pahami adalah sujud itu bagaimana? Wad'ul jabha ngalal ardi. Meletakkan dahi, meletakkan kening, meletakkan jidat. Bahasa oken. Jidat itu di permukaan bumi, tanah. Itu namanya sujud. Nah, sujud di dalam ayat ini jamaah, apakah sujudnya malaikat kepada Adam itu sujud seperti itu? Sujud di permukaan bumi. Ya. Nah, saya baca kitabnya ya. Di sini ada beberapa perbedaan pendapat malaikat. Ya. Yang dimaksud sujud di dalam ayat ini adalah faqana ta'ah lillah wasajdah li Adam. Taat itu kepada Allah, ya. Taat itu kepada Allah dan sujud itu kepada Nabi Adam. Perintah sujud kepada para malaikat itu yang merintah siapa? Allah. Kalau yang merintah Allah kemudian yang diperintah itu pada sujud, berarti mereka pada patuh sama perintah Allah. Pada patuh. Perkara sujudnya kepada Adam itu perkara nomor 2, Pak. Ya enggak? Yang penting laksanakan dulu perintah Allah. Ya. Li Adam akramallahu Adam an asjuda lahu malaikatu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada Nabi Adam agar para malaikat itu sujud kepadanya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Buktinya malaikat suruh sujud kepada Adam. Maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Telah kami muliakan keturunan Nabi Adam. Jadi status manusia itu adalah status yang paling mulia dari sekian banyak makhluk Allah yang Allah ciptakan. Manusia lebih mulia daripada malaikat, manusia lebih mulia dari jin, manusia lebih mulia dari iblis, manusia juga lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada yang lebih mulia selain manusia. Ya. Karena kemuliaannya itulah maka malaikat disuruh sujud kepada Adam. Waqala ba'dun nas, sebagian ulama berpendapat, ini dia. Kana hadza sujudu tahiyyatin wa salamin. Yang dimaksud sujud di sini adalah sujud penghormatan dan sujud ucapan selamat. Jadi sujudnya itu berupa sujud apa? Penghormatan, bukan sujud meletakkan dahi di atas bumi. Sekarang penghormatan. Kayak kita misalnya hormatin bendera, pada bendera merah putih, hormat, gerak, hormat. Nah, hormat itu apa bentuk sujud? Hanya sekedar hormat. Ya. Nah,
Kalau dalam bahasa lainnya itu sekadar nunduk aja, tunduk begini. Kayak bapak ketemu orang tua, nunduk nggak? Nunduk, ya kan? Itu namanya penghormatan, Pak. Penghormatan kita sebagai anak kepada orang sebatas itu. Tidak disuruh sujud kepada orang tua. Wa ikramin dan penghormatan, kemuliaan. Ya. Kama qala ta'ala wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Ya. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedua orang tuanya di atas arsy wa kharru lahu sujada, dan mereka anak-anaknya itu sujud kepadanya. Ya. Ini kisahnya Nabi Ayub dan Nabi Yusuf, ya, saat bintang dan bulan itu sujud kepada Nabi Yusuf. Itu dasar hukumnya dari situ. Di masa umat-umat terdahulu itu masih berlaku orang-orang itu sujud kepada manusia. Tapi di eranya Rasulullah Muhammad SAW, sujud kepada manusia itu tidak diperbolehkan. Maka Rasul menentang ketika ada seorang sahabat yang memberikan laporan, ya, Mu'ad bin Jabal namanya. Beliau memberikan laporan kepada Nabi kepada Nabi Allah Muhammad SAW, wahai Rasul, itu orang-orang Syam, rakyatnya taat dan tunduk kepada rajanya. Saking taat dan tunduknya kepada raja, itu orang-orang Syam pada sujud kepada raja. Apa benar begitu, kata Nabi? Ya, mereka orang-orang Syam itu kalau sekarang Syria, itu era jahiliyah sebelum Islam masuk. Rakyatnya itu sujud kepada raja. Apa ya begitu? Iya. Baik. Kata Rasulullah, sampaikan kepada mereka, nggak boleh sujud kepada manusia. Sehingga beliau mengeluarkan hadis, jangan sujud kepada manusia. Lau kuntu amiron basharon ayat juda li basharin la martul mar'ah antas juda li zawjiha min idumi haqqihi 'alaiha. Seandainya saya diperintahkan agar manusia itu sujud kepada manusia, niscaya akan saya perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Karena demikian agung dan besarnya kemuliaan kehormatan seorang suami. Tapi Allah nggak menyuruh itu. Allah nggak menyuruh itu. Manusia nggak boleh sujud kepada manusia. Manusia hanya boleh sujud kepada Allah. Ya. Nah, maka kalau ada orang sujud sama manusia itu bisa dihukumi musyrik, bahaya. Kan beberapa tahun lalu ada ya wali kota yang suka sujud sama manusia. Itu hukumnya musyrik, itu nggak boleh. Pengen viral, pengen terkenal, di depan umum sujud di depan manusia, itu perdomse itu namanya. Tahu perdomse? Terlalu gitu. Biasa aja Pak, biasa aja Bu, gitu. Nggak usah gitulah, lebay. Iya, lebay itu namanya, yang berlebihan, ya. Jadi yang dimaksud sujud di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud meletakkan dahi di atas bumi. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lanjut tentang iblis. Semua malaikat sujud kepada Adam kecuali satu, yaitu iblis. Kita cerita iblis. Iblis itu siapa sih? Iblis itu seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Kana iblisu min hayyin. Iblis itu berasal dari sesuatu yang hidup. Kalau manusia itu kan berasal dari sesuatu yang mati, yaitu apa? Tanah. Iblis itu berasal dari sesuatu yang hidup, min hayyin. Apa itu? Api. Api itu hidup apa mati? Hidup. Kalau mati, ya mati dia. Enggak ada namanya api itu mati. Kalau mati bukan api namanya. Iya. Ya. Betul lah. Kan hidup terus. Nyala-nyala, min hayyin. Itu Ibnu Abbas. Khalaqu min nari samum. Mereka diciptakan dari api yang menyala, ya. Wa kana ismuhu Al-Haris. Nama asli dari iblis. Sudah tahu belum? RT. Iblis itu julukan, Pak. Ya. Dia punya nama asli. Kayak Pak RT. Nama aslinya siapa, Pak? Hah? Supratno. Dipanggilnya Pak RT. Julukannya Pak RT. Hardin, nama aslinya Suhardin. Dipanggilnya Ustaz. Syarif, namanya siapa? Syarifuddin. Dipanggilnya Udin. Oh itu, ada yang manggil ojol juga. Namanya Syarif bukannya ojol gimana? Kalau Pak Mukhtar nama aslinya siapa? Apa tuh? Wih, kayak kereta ya? Oh gitu, dipanggilnya? Abah. Ya, baik, kita kembali ke laptop, ke iblis. Iblis itu nama aslinya, ini masih kata Ibnu Abbas. Ismuhu Al-Haris, nama aslinya Al-Haris. Haris. Hati-hati kalau ada orang namanya Haris. Haris itu nama aslinya. Apa arti Haris itu? Penjaga. Nama asli Haris itu penjaga. Ya kalau sekarang satpam. Satpam. Penjaga jadi ya. Ya. Kenapa dinamakan Haris? Wa kana khajinan min khazainil jannah. Statusnya dia sehari-harinya, pekerjaannya itu adalah khazinan. Ya. Khazin, penjaga dari di antara penjaga-penjaga surga. Keren ya? Kok penjaga surga? Ya. Jadi di luar daripada malaikat Ridwan itu ada namanya Haris yang dia juga penjaga surga. Ya. Itu keren. Kenapa iblis itu menjadi penjaga surga? Karena dia punya hubungan dekat dengan Allah dan jasanya besar. Masih ingat nggak jasanya iblis apa? Ya kan? Masih ingat kan? Membuat bumi layak huni dan yang berhasil menumpas Banul Jan. Siapa yang menumpas? Itu adalah iblis. Dan dia pernah ibadah kepada Allah puluhan ribu tahun sebelum Adam lahir. Ruku 40.000 tahun, iktidal 40.000 tahun, sujud di hadapan Allah sampai pernah selama 40.000 tahun. Puncaknya dia bisa menjadikan bumi sebagai tempat yang layak huni karena berkat jasanya iblis. Untuk itulah dia punya tempat yang dekat dengan Allah.
iblis itu, dan dia ditempatkan oleh Allah untuk menjaga surga atas jasanya itu. Keren, awalnya keren ya. Lalu setelah itu iblis setelah dia mendapati kedudukan seperti itu dan dia berhasil menumpas Banul Jan, dia pernah bilang begini, ini bermula-mula iblis ini menjadi rusak, Pak. Setelah dia berhasil menumpas Banul Jan dan ditempatkan sebagai posisinya itu Khazinul Jannah, dia bilang begini, ini tolong dicatat dan diingat kalimatnya iblis ini. Falamma fa'ala iblis dzalika igtarra fi nafsi. Setelah iblis sukses melakukan beberapa perbuatan, beberapa pekerjaan tersebut, dia terkagum-kagum terhadap dirinya sendiri. Iblis itu membanggakan dirinya sendiri. Apa kata iblis? Faqala qad sana'tu syai'an lam yasna'hu ahadun. Ini kalimatnya. Qad sana'tu syai'an lam yasna'hu ahadun. Saya sudah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Ini di dalam hatinya iblis ada kalimat itu. Saya telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Hanya saya yang mampu melakukan itu. Sayalah makhluk yang paling top, sayalah makhluk yang paling hebat, sayalah makhluk yang paling berjasa. Ternyata kerentak hatinya iblis yang seperti itu. Allah dengar jamaah. Allah tahu. Kalau bahasa kita geleng-geleng kepala. Lu baru segitu aja udah belagu. Merasa dirinya paling top, merasa dirinya paling berjasa. Allah nggak suka iblis itu membanggakan diri. Karena betapapun iblis bisa melakukan itu semua atas dasar kehendak Allah. Dia lupa itu. Nah, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dekretnya menciptakan manusia, makhluk yang baru bernama Adam. Ya. Ketika Allah hendak menciptakan Adam ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk mengambil tanah karena bahan bakunya itu dari tanah. Tanahnya ada di mana? Ada di bumi. Sedangkan mereka itu ada di alam langit sana, di alam malakut, tempatnya malaikat. Siapa malaikat pertama yang disuruh oleh Allah untuk mengambil tanah itu? Sudah pernah dengar belum riwayatnya? Ini kita ngaji. Faba'asallahu Jibril ilal ardi liyatihi bitinin minha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil tanah itu. Jibril, iya ya Allah. Siap. Kau turun ke bumi, ambil tanah. Saya akan menciptakan makhluk yang baru namanya manusia. Siap ya Allah, saya turun ke bumi. Turun malaikat Jibril. Itu ketika Jibril hendak mengambil tanah. Ya kalau kita pakai cangkul ya. Tapi kan lucu kalau Jibril itu bawa cangkul. Memang petani. Itu mau dicomot tanah. Tanahnya tuh ngomong. Tanahnya tuh berbicara. Jamaah bisa mengerti nggak kalau tanah itu bisa ngomong? Bisa dipahami nggak kalau tanah itu bisa bicara? Cara pembuktiannya begini Pak. Kalau tanah itu bisa ngomong, kita unsurnya dari mana? Asalnya dari mana?
tanah. Kita bisa ngomong nggak? Bisa. Berarti tanah juga bisa ngomong. Buktinya kita sendiri bisa ngomong. Ya. Orang kan ada lagunya tuh, Dul Sumbang. Kalau bulan bisa ngomong, ini kalau tanah bisa ngomong. Tuh. Pembuktian kedua, ketika kita sholat dan lalu sujud di atas tanah, tanah itu ridho apa enggak? Senang enggak tanah itu? Senang, Pak. Tanah itu adem enggak? Adem. Tanah kalau dipakai buat ibadah itu tanah adem. Tapi sebaliknya tanah kalau dipakai buat maksiat itu tanah jadi panas. Bahkan tanah itu mendendam. Kalau dia berbuat maksiat, nyolong, merampok, judi, zina, itu tanah nggak rela, tanah nggak ridho kalau dipakai buat itu. Ya, itu tanah. Dan tanah sendiri sempat protes ketika dipakai buat maksiat itu dia ada ngomong. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita sholat, termasuk di antara sholat sunnah, itu bagusnya sholat sunnahnya itu di satu tempat atau pindah-pindah. Pindah. Kenapa? Biar banyak saksi. Karena tanah yang kita gunakan sujud ini besok nanti akan menjadi saksi. Nah, baik. Jamaah rahimahumullah. Faqalatil ardh. Bumi berkata, Inni a'udzu billahi minka an tanqusa minni aw tasyitani. Saya berlindung kepada Allah darimu. Kalau kamu mengambil saya nanti akan berowak, saya nanti akan bolong, saya nanti akan berkurang, saya nggak mau diambil. Jadi tanahnya nggak mau. Tanah itu kalau dicampur berlubang nggak? Berlubang. Tanah nggak mau, Pak, diambil. Dan dia berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Karena tanah itu berlindung kepada Allah dan kalimat a'udzubillah, malaikat Jibril itu takut, gak berani. Kenapa? Nama Allah dibawa. Saya berlindung kepada Allah. Jibril kembali kepada Allah. Ya Rabb, saya gak berhasil mengambil tanah. Kenapa? Karena dia berlindung kepadamu. Saya bukan gak berani kepada tanah, tapi saya takut kepada malaikat. Ya, sama lah dengan kita misalnya. Ya. Ketika ada orang sampai menyebut nama Allah, kita percaya nggak sama dia? Percaya. Misalnya ada orang ketabrak kontainer, di mana? Di Cilengsi. Demi apa lu? Demi Allah. Kalau udah demi Allah kita percaya nggak? Percaya. Ya. Ya. Nah, jamaah rahimahumullah. Jibril gagal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat yang kedua, faba'asa Mikail. Malaikat Mikail suruh turun ke bumi mengambil tanah. Ketika tanah hendak diambil itu sama bahasanya. Allahumma a'udzu billah. Inni a'udzu billah minka an tanqusani. Saya berlindung kepada Allah darimu. Kalau kamu mengambil saya nanti akan berowak, saya nanti akan bolong, saya nanti akan berkurang. Saya nggak mau. Mikail balik lagi, nggak jadi dia ngambil tadi. Malaikat ketiga adalah malaikat Israil. Siapa Israil? Tugasnya apa? Israil. Pencabut nyawa. Kalau yang meniup trompet siapa? Israfil. Ya, jangan dibalik-balik. Ya. Israil diperintahkan oleh Allah untuk mengambil tanah. Fabahasa malakul maut.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut fa'adat minhu. Lalu bumi pun sama Pak, minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillah minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Kalau kamu mau mengambil saya, nanti saya akan bolong, nanti saya akan keluar. Israel lain Pak dengan malaikat-malaikat yang lain. Dia berani jawab lagi. Apa kata Israel? Ini. Wa ana a'udzubillah an arji'a wa lam anfud amra. Ini jawabannya Israel. Saya juga berlindung kepada Allah. Kalau kamu bumi berlindung kepada Allah, saya pun berlindung kepada Allah. Saya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengambilmu. Dan saya pantang buat saya gagal melaksanakan perintah Allah. Saya ingin perintah Allah itu berhasil. Saya datang ke sini atas dasar perintah Allah. Kalau bukan karena perintah Allah, saya juga tidak akan mau mengambil kamu. Akhirnya nyerah. Bumi nyerah. Oh yaudah deh kalau gitu, sama-sama perintah Allah. Udah deh, kalau mau ambil. Lalu Israel ngambil tanah Pak, dari berbagai macam tempat. Ada tanah yang diambil itu warna hitam, nanti kayak Pak Syarif. Ada yang putih, nanti kayak Pak Nanang gitu. Ada yang merah, kayak Pak Mukhtar. Tuh, 3 warna itu Pak yang diambil Pak. Tanah hitam, putih, dan merah. Dan itu dari berbagai macam tempat. Setelah itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berupa replika dari bahan dasar itu, berupa replika seperti patung. Begitu jadi berupa patung, itu iblis datang. Iblis kan? Ini kata iblis, ini yang dipikir oleh Allah kayak begini doang. Kayak apa sih? Itu iblis tuh masuk ke dalam tubuhnya Adam. Ya masih patung. Masuk. Dari mulutnya nih. Dari mulut Adam masuk. Tuh masuk, keluar. Keluarnya dari mana? Dari pantat. Dari duburnya Adam. Lus. Terus balik lagi. Udah keluar nih. Balik lagi. Masuk dari pantatnya Adam. Iblis. Mana kurang ajar bener. Kurang ajar bener. Masuk dari pantatnya Adam, masuk begitu keluar dari mulutnya Adam. Terus iblis komentar apa? Iblis komentar begini. Ternyata makhluk Allah yang bernama manusia itu bolong. Bolong, berlobang. Iya, kan kurang ajar itu. Kita aja kayaknya digituin nama iblis, mau kepet. Tapi Adam nggak bisa berbuat apa-apa karena masih patung, belum ada ruhnya. Nah, sudah iblis, kamu udah tahu semua sudah. Apa yang ada di dalam Adam, gua tahu. Apa iblis? Maka jangan heran Pak, kalau iblis itu tahu apa yang ada di dalam panana. Karena dari awalnya tahu semua. Ya. Di dalamnya manusia itu seperti apa? Iblis tahu. Nah, jamaah rahimakumullah. Setelah itulah Adam mulai dihidupkan. Dimasukkannya ruhnya Adam itu dimasukkan melalui kepala. Itu masuk ke kepala, turun ke otak udah mulai berpikir. Adam. Turun lagi ke mata langsung bisa melek, secara keliling bisa melihat gitu. Turun lagi ke hidung udah bisa mencium, ya udah bisa mencium. Turun lagi ke mulut, begitu turun ke mulut dia mencium aroma yang wangi yang harum, dan dia kaget mendapati bebauan yang harum semerbak itu sampai Adam itu bersin.
Bersinnya Adam itu ditegur, Adam, kalau kamu bersin, ucapkanlah Alhamdulillah. Adam mengucapkan Alhamdulillah. Dijawab oleh Allah, Yarhamukallah. Itu adalah ajaran pertama yang diajarkan oleh Allah kepada Adam. Maka Allah suka Pak sama orang yang bersih. Ya, Allah suka sama orang yang bersih. Karena orang yang bersih itu mengingatkan sejarah bahwa amalan pertama yang dilakukan oleh manusia itu adalah bersih. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang penting bersihnya pakai Alhamdulillah. Jangan bersihnya itu pakai nasi goreng. Nasi goreng itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Harus pakai Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mendengarkan harus menjawab, ya Allah. Ajarkan kepada keluarga, ajarkan kepada anak, ajarkan kepada istri, ajarkan kepada tetangga, ajarkan kepada kerabat. Ketika kita bersin, ucapkanlah Alhamdulillah. Terus turun, napas sudah mulai berjalan, turun lagi ke dada, rohnya itu turun lagi, ya, sampai ke pusar. Nah, kemarin tuh yang ditanyakan oleh siapa tadi, ada pusarnya nggak ada? Ada. Ya, ini baru sampai nih, ya kajiannya, baru sampai ke pusar, lalu turun ke bawah pusar. Begitu turun ke bawah pusar itu, di bawah pusar tuh udah mulai bergerak, goyang-goyang. Apa nih? Ada yang goyang ternyata. Itu baru hidup aja udah goyang tuh, yang itu tuh. Adanya bananan. Ya, terus sampai ke paha, ke lutut. Kemudian begitu sampai ke lutut, itu Adam pengen langsung loncat, pengen langsung jalan. Dan ternyata dia jatuh. Adam jatuh, keburu-buru, pengen bisa berjalan, pengen bisa nyicipin makanan yang ada di surga. Dia jatuh, kayak anak kecil yang baru belajar jalan. Dia sempat jatuh dulu. Itu yang dimaksud firman Allah, wa kanal insanu ajula. Manusia itu dalam keadaan terburu-buru, pengen segera sampai, pengen segera dapat, pengen segera menikmati, pengen segera menikmati sesuatu. Buru-buru, nggak sabaran. Memang dari dulu udah begitu, ya. Dari dulu udah begitu. Setelah jadi, dia berjalan. Saat itulah turun perintah Allah agar semua malaikat itu sujud. Ketika semua malaikat sujud, hanya satu yang nggak mau sujud, yaitu Al-Haris itu Pak yang nggak mau sujud. Nah, sejak Al-Haris itu nggak mau sujud, dia bilang begini, ya Allah, saya lebih baik daripada dia. Ana khairum min. Saya lebih baik daripada dia. Dia dari tanah, saya dari api. Api lebih baik daripada tanah. Itu protesnya iblis. Yang kedua, kata iblis, dari segi umur, tua-tuaan saya lebih senior, umur saya udah ratusan tahun. Adam baru anak kemarin, baru gede kemarin. Masa saya tua suruh sujud sama dia? No, nggak mau. Dua, katanya. Yang ketiga, amal banyakan saya. Saya sudah sholat, saya sudah ruku, saya sudah sujud, saya sudah i'tidal, dan saya adalah makhluk yang pertama dan berhasil membumi hanguskan Banu Jan, dan bumi sekarang layak huni. Itu jasa saya. Adam, apa jasanya? Kalau saya harus sujud kepada Adam, itu bukan makom saya, bukan level saya nggak mau. Itu, saya nggak mau. Nah, karena iblis nggak mau itulah, maka iblis menyebutnya, oh, berarti kamu iblis.
Loh, sejak itu ya Al-Haris dipanggil iblis. Ya, gitu. Falamma aba iblis ayyah juda ablasallahu ay absahu minal khair kullah. Ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, maka iblis dijadikan oleh Allah ablasahullah, Allah menghanguskan iblis, Allah merontokkan iblis. Amal-amal yang dulu pernah dia lakukan itu semuanya rontok, hangus. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min ya. Iblis jadi makhluk yang nol amalnya, dan dia tidak punya amal kebaikan sedikit pun karena dia sudah dihapus amal-amalnya. Ya, akibat dari pembangkangannya, ketidakpatuhannya terhadap perintah Allah. Baik, jamaah rahimakumullah, sampai di sini kajian tafsir Ibnu Katsir. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau dan dia termasuk makhluk yang takabur, yang sombong, dan dia termasuk orang-orang kafir, termasuk minal kafirin. Barangkali ada di antara jamaah yang bertanya, kalau tafadhol masykur.